Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah ikhwata fillah, pada siang ini kita bertemu lagi di dalam majelis ilmu yang hari ini di hari Kamis siang. Semoga Allah senantiasa menambahkan hikmah kepada kita yang kita pada hari ini melanjutkan pelajaran tentang bagaimana seorang mukmin menjadi penebar cahaya melalui Al-Quran, dan disebutkan fungsi-fungsi Al-Quran ya. Fungsi yang pertama, bahwa Al-Quran itu menjelaskan ya, terhadap apa yang diperselisihkan, yakni di surah An-Nahl ayat 64. Bisa dibuka ayatnya. Wa ma anzalna alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Dan kami tidak menurunkan kepadamu Alkitab, maksudnya Al-Quran ya. Al-Quran ini melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Jadi Al-Quran itu menerangkan kepada manusia hukum-hukum agama ya. Dijelaskan di dalam tafsir, yakni tafsir Al-Muyassar. Dan kami tidaklah menurunkan Al-Quran kepadamu, wahai Rasul, kecuali supaya kamu menerangkan kepada manusia perkara agama dan hukum-hukum yang mereka perselisihkan, sehingga hujah agak tegak di hadapan mereka melalui penjelasanmu yang tidak meninggalkan satu jalan pun bagi kebatilan untuk merasuk ke dalam jiwa. Dan juga karena Al-Quran adalah hidayah yang tidak meninggalkan satu celah pun untuk bimbang, serta sebagai rahmat bagi kaum mukminin dalam sikap mereka ya, sebagai rahmat, yakni mengikuti petunjuk dan menjauhi kesesatan. Jadi ini jelas di dalam ayat ini itu menjelaskan Al-Quran itu menerangkan hukum-hukum yang diperselisihkan ya. Dan senantiasa kita jelaskan Al-Quran ya, agar pula hukum itu tegak ya, agar bagaimana menjadi hidayah ya. Nah, ini sudah dijelaskan di beberapa pertemuan bagaimana Al-Quran menjadi hidayah
tentunya di antara hidayah itu adalah mengamalkan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, ya, ya hukum yang senantiasa dijelaskan dalam Al-Quran, ya, termasuk hukum waris, ya, atau hukum, ya, hudud, ya, kalau sudah tentu terpenuhi syarat-syaratnya, atau tentunya hukum di dalam minimal keluarganya, ya, bagaimana senantiasa diajarkan Al-Quran, maka dengan mengamalkan, ya itulah dia sudah bertahkim pada Al-Quran, ya. Nah, ini tentunya persoalan tahkim kepada Al-Quran ini memang persoalan yang sangat berat, ya. Ya, kita mulai dari kita dulu, ya, bagaimana bertahkim pada Al-Quran itu, ya. Mulai kita, keluarga kita, ya, mengamalkan Al-Quran, ya, itu sudah bertahkim sebenarnya pada Al-Quran, ya. Dan juga hujah tegak, kemudian juga kebatilan, ya. Kebatilan tidak ada yang masuk, ya, celahnya. Karena apa? Senantiasa tadi dengan berhukum pada Al-Quran, ya, ya, maka kebatilan tidak akan terlaksana, ya, gitu. Karena dia berhukum pada Al-Quran, dia mengamalkan Al-Quran, ya, maka segala kebatilan baik dari segi akidah, ya, segi akhlak, ya, kebatilan dia tidak akan, ya, di zaman sekarang itu banyak sekali, ya. Bahkan tadi juga saya baca, ya, bagaimana paskibra itu tidak boleh memakai jilbab tuh, ya. Ya zubillah. Segitunya gitu, ya. Ini paskibra yang apa mengibarkan bendera tuh, ya, tidak boleh pakai jilbab. Ya zubillah. Ini, ya, sosok yang seharusnya kita menjadi panutan, ya, apalagi dalam posisi kemerdekaan, ya, harus kemerdekaannya juga yakni merdeka dalam mengamalkan Al-Quran, ya, atau merdeka juga diantaranya mengamalkan syariat, ya, gitu, mengenakan hijab syar'i, ya, gitu. Nah, ini kok malah dilarang-larang, ya. Insya Allah, ya. Ya, iya. Nah, itu. Dan memang masih banyak lagi, ya, satu contoh yang bisa kita lihat di zaman sekarang, ya. Orang sudah tidak lagi bertahkim, ya, atau banyak di antara mereka tidak bertahkim pada Al-Quran, ya, tidak berhukum dengan Al-Quran. Nah, ini, iya, ya, mengamalkan Al-Quran malah dicap gitu, ya, jelek lah gimana gitu, ya. Padahal inilah Al-Quran itu kan membawa kedamaian, ya, membawa kesejahteraan, ya, membawa ketenangan Al-Quran itu, ya. Tapi ya itulah manusia dengan hawa nafsunya gitu, sehingga berat untuk menghukumi dengan Al-Quran itu, ya. Jadi kalau Al-Quran itu sudah diamalkan, dia harusnya jauh dari kebatilan. Dan juga karena Al-Quran
adalah hidayah yang tidak meninggalkan satu celah pun untuk bimbang ya. La yadillu ya, tidak bimbang, tidak sesat, dia tidak bingung ya dalam pemikiran seorang hamba ya. Banyak diantara pemuda kita ya yang bimbang jiwanya kemana gitu ya, atau fokusnya kemana. Terkadang juga mendengarkan ilmu tapi jiwanya kemana juga gitu ya. Terbang kemana jiwanya, nggak fokus dalam belajar ilmu gitu ya. Itu juga ya. Loh kenapa orang yang terkadang baca Al-Quran tapi masih bingung, masih sengsara, masih bimbang hidupnya gitu ya. Ya karena dia tidak memahami isi dari Al-Quran itu ya. Ya. Atau dia hanya sekedar membaca dan hanya membaguskan suaranya saja ya. Nah itu ya, sehingga tidak heran ya. Banyak ya orang sudah ada komunitas-komunitas bahkan menghafal Al-Quran tuh ya sampai akhir ya, sampai 30 juz, tapi juz satu saja tidak menguasai gitu ya gitu. Masih belepotan lah gitu ya. Ya itu ya, jangankan menerapkan, ketika bacaannya juga masih kaca kadut ya. Si kaca balau gitu. Ya, ini emang tugas kita ya buat orang yang terpelajar mengajarkan Al-Quran ya dengan tahsinnya gitu, pula dengan tadaburnya ya, tadabur Al-Quran ya. Jadi Al-Quran itu hidayah, harusnya orang itu tidak bimbang ya, sebagai pengemban Al-Quran ya, kehidupan bagaimanapun ya, jiwa itu tidak merasa bimbang ya, karena dia mengamalkan, berhukum pada Al-Quran, jiwanya sudah terikat dengan Al-Quran, serta Al-Quran itu sebagai rahmat bagi kaum mukminin dalam sikap mereka ya, menjauhi penyesatan ya, menjauhi penyesatan ya, dan mengikuti petunjuk gitu ya. Nah, ketika seorang mengikuti petunjuk, bertahkim dengan Al-Quran itu ya, maka tentu Al-Quran itu ya, ketika mengikuti petunjuknya, menjauhi kesesatan, itu jadi rahmat ya, karena tentu dengan Al-Quran mengarahkan seseorang bagaimana menghukumi dirinya, kemudian juga mengamalkan dengan Al-Quran. Itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, dijelaskan dalam tafsir As-Sa'di bahwa Allah melalui curahan nasihat dan peringatan-peringatannya, maka orang yang mengambilnya sebagai dalil ya, Al-Quran sebagai dalil bahwasanya Allah dialah zat yang disembah, yang peribadahan itu tidak patut dikerjakan kecuali baginya semata, sebab dia zat yang mencurahkan kenikmatan dengan turunnya hujan ya, diantaranya ya, tumbuhnya jenis tanaman, pepohonan ya, dan sebagai dalil ya bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Terus juga diantaranya zat yang menghidupkan bumi
setelah kematiannya. Ya, Allah itu menghidupkan bumi setelah kematiannya. Jadi dengan keagungan-keagungan seperti ini ya yang dijelaskan, maka jelas bagaimana firman-Nya. Ya, tentu ketika dijadikan dalil atau bertahkim pada Al-Quran itu, maka dia mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala.